Saya Edwin. Tuhan Yesus luar biasa. Beberapa minggu lalu saya lagi berada di satu ibadah, ada satu pendeta yang sudah cukup mungkin 50 tahun melayani Tuhan. Saya baru 30 tahun ini melayani Tuhan secara full. Kemudian dia mengajar Filipi 4, di mana firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, saya tidak ingin persembahan ini, tapi saya ingin buah yang makin membesar keuntunganmu, yaitu Tuhan mau kita untung. Amin. Kemudian saat saya mendengar dia memberi penjelasan, Tuhan berkata, talk about giving. Bahasa Inggris, berbicara mengenai soal memberi. Jadi Rasul Paulus berkata, dia dapat semua yang dia perlu, malahan dia berkelimpahan. Amin. Kenapa? Dia berkata hanya ada satu gereja ambil bagian, yaitu hanya ada satu gereja yang atau jemaat, satu jemaat yang mendukung dia. Dia berada di Filipi, di luar negeri. Hanya ada satu jemaat. Tapi dia berkata, ada keuntungan untuk engkau. Saya ingin, amin, keuntungan untuk engkau. Nah, saya membaca ya. Filipi, dia berkata itu, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Amin. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil. Ketika aku berangkat dari Makedonia, sekali lagi di luar negeri, dia pindah ke tempat lain. Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Bahasa Inggris berkata memberi dan diberi. Memberi dan diberi. Dia berkata, tapi yang kuutamakan. Saya mau mengucapkan itu tadi. Saya percaya Tuhan masih membaca. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Buah, saya ingin buah yang makin membesar keuntunganmu. Kini, karena Tuhan mau Anda lebih untung, Tuhan mau Anda lebih diberkati. Amin. Lebih diberkati di tempat pekerjaan, bisnis. Amin. Lebih gampang saat Anda kerja, kalau Anda kerja untuk Tuhan. Amin. Tapi dia bilang, aku ingin buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malah, lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudara, memberi, mereka memberkati, yang memberitakan Injil. Kemudian dia berkata, aku ingin buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Dan dia berkata, persembahan engkau sudah, saya dapat semua yang saya perlu. Malah aku berkelimpahan. Persembahan ini harum, amin, disukai, amin. Harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Hasilnya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Berbicara soal memberi, mengapa? Di situ berkat Allah datang, Allah memberkati engkau supaya kekayaan dia dan kemuliaannya datang kepadamu. Dan segala kebutuhanmu akan tercukupi atau dipenuhi. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Mengapa dia berkata, berbicara soal memberi, karena dia mau umatnya diberkati. Dia berkata, 2 Korintus 9, 6-8, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini berbicara soal memberi. Bagaimana saya tahu ini berbicara mengenai soal memberi? Menabur sedikit, menuai sedikit. Satu jagung, menabur banyak sekali biji. Dari satu butir, banyak sekali jagung. Betul, dari satu. Menabur sedikit, Tuhan bilang menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak.
menuai banyak. Amin. Haleluya. Haleluya. Mengapa Tuhan berbicara soal memberi? Karena dia mau umatnya lebih kaya, lebih diberkati. Malah dia berkata, yang 2 Korintus 8, mereka memberi. Ini ajaran singkat. Ada ajaran yang lebih panjang, lebih jelas, lebih detail. Tapi inilah ajaran yang singkat. Dia mengajar jemaat yang mereka akan kumpulkan uang untuk kasih persembahan kepada yang susah di 2 Korintus 8. Dan dia berkata itu suatu kasih karunia. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dibilang, yang mau memberi dirimu kepada Tuhan dulu. Amin. Dia berbicara soal memberi. Hey, Yesus menjadi miskin supaya kita melalui kemiskinannya. Menjadi kaya oleh karena kasih karunia. Dan dia berkata di pasal 96, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, menuai sedikit juga. Yang menabur banyak, menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan. Hendaklah masing-masing memberikan. Menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kemudian lihat, dan Allah sanggup yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Maksudnya, berkelebihan dalam bahasa Inggris berkata, berkelebihan dalam segala pekerjaan yang baik. Selalu bisa memberi. Amin. Kasih karunia. Memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia pada kita supaya kita senantiasa berkecukupan, malahan berkelebihan. Supaya kita memberkati segala pekerjaan yang baik. Itu berarti, versi bahasa Inggris ke Indonesia, itu berarti sangat diberkati, sangat kaya. Tuhan mau kita tahu soal memberi, menabur sedikit, menuai sedikit. Memberi sedikit, menuai sedikit. Menabur atau memberi banyak, menuai banyak. Amin, saudara? Kemudian saya ingat ayat ini. Amin. Ada ajaran yang lebih detail, tapi ini yang lebih singkat. Sekali lagi Tuhan bilang, berbicara soal memberi. Amin. Kristus akan selalu menimpakan bumi. Ya. Dan dia mau kita hidup oleh sistem yang tidak digoncangkan. Firman Tuhan kekal. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Sistem kerajaan Allah selalu berfungsi. Sistem kerajaan Allah selalu bekerja. Amin, saudara. Galatia 6 berkata, ayat 6-7. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditaburkan orang, itu juga yang akan dituainya. Amin, saudara. Jadi, kalau kita menabur, maksudnya memberi kepada yang mengajar. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur, orang itu juga akan dituainya. Betul, kita bisa memberi kepada beberapa macam, ya, beberapa bidang atau beberapa orang, mungkin bisa bantu orang yang susah boleh. Amin. Tapi ini khususnya pikir supaya firman ada harga yang luar biasa. Firman dan doa sangat penting. Tuhan mau kita mengutamakan yang, amin, hal yang rohani, yang menerima hal-hal rohani. Kata firman 1 Korintus 9, wajib memberikan yang jasmani. Yang memberitakan Injil diberkata, yang memberitakan Injil hidup oleh Injil. 1 Korintus 9 ayat 11. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu?
Dan lihat Rasul Paulus yang memberkati dia sampai dia dapat semua yang dia perlu, malahan dia berkelimpahan. Tuhan menggurapi dia, memberikan kuasa, kemurahan dengan pendeta supaya dia bisa berdoa kepada Allah, supaya orang yang memberkati dia, supaya Allah memenuhi segala keperluannya, keperluan mereka, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Amin. Maka kemuliaan Allah, maka kekayaan Yesus, kekayaan Tuhan, memberkati yang memberikan Injil. Juga kita harus memberkati yang lain. Betul, ya. Betul. Tapi mengutamakan firman. Dokter langsung dibayar. Biasa harus dibayar biasanya. Ya, pendeta tidak menuntut, ya. Tidak boleh menipu. Itu terserah mereka. Ya, itu terserah. Ya, mereka, ya. Tapi kalau mau kekayaan kemuliaan Tuhan, itu cara Tuhan, ya. Amin, saudara. Jadi pikir, firman Tuhan luar biasa. Itu pengetahuan yang paling dahsyat. Amin, saudara. Bukan sekolah, universitas, atau pengetahuan yang paling dahsyat ialah firman. Walaupun Anda semua baca Alkitab, seluruh Alkitab, saudara, firman Tuhan kekal. Itu selalu ada sesuatu di dalamnya. Malah Anda akan belajar membaca beberapa kali setelah berulang-ulang, itu namanya merenungkan firman Tuhan, ya, memperkatakan, kita melihat terus setelah berulang-ulang, itu akan selalu hidup, selalu ada sesuatu di dalamnya. Firman Tuhan kekal, firman tetap sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Jadi memang kami memberikan kesempatan yang menabur kepada kami. Kalau tidak percaya, hal ini ya tidak apa-apa, tidak harus. Tapi saudara, itu firman Tuhan. Tuhan menyediakan benih, kata firman ayat 10, untuk bagi penabur. Dan juga yang penabur dikasih roti supaya dimakan dan ada benih. Dan sewaktu dia menabur, di firman Tuhan bilang benih itu akan dilipat gandakan. Dan menabur kepada kami. Saya akan berdoa supaya benih Anda dilipat gandakan. Saya akan berdoa supaya kasih karunia Tuhan datang kepada Anda. Ide akan diberi untuk bisnis, pekerjaan. Juga pertama, selalu itu dengan Tuhan. Jangan ingin kekayaan saja. Tapi mau membesar keuntunganmu. Mau buahnya. Saya mau buahnya yang makan membesar keuntunganmu. Jadi saya akan berdoa supaya Tuhan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Amin. Hey, firman Tuhan luar biasa. Ini firman Tuhan, saudara. Ini ayat-ayat dari Perjanjian Baru yang ditulis. Amin. Amin. Ini firman Tuhan yang mengajar, khususnya mengajar, harus membagikan segala sesuatu kepada dia. Mereka berhak dapat kehormatan 2 kali lipat, kata di Timotius. Amin. Penatua yang baik, maksudnya mengajar dengan baik, berhak dapat kehormatan 2 kali lipat. Pekerja, kata Yesus, yang memberikan Injil, yang melayani dia, wajib dapat upahnya. Atau juga boleh berkata gajinya. Jangan bawa uang di dompet, maksudnya. Jangan bawa mengganti baju, maksud saya, waktu kita saat melayani, berkat dari hasil dari pelayanan, orang memberi, dia harus beli baju, makan yang enak. Malahan, Rasul Paulus berkata, aku dapat semua yang saya perlu. Malahan, aku berkelimpahan. Setelah Rasul Paulus dapat semua yang dia perlu, malahan dia berkelimpahan. Dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Itu satu cara, saudara, supaya kekayaan Tuhan, kemuliaannya, amin, dinyatakan. Amin. Supaya keperluanmu ada. Dia akan memenuhi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Yang punya bisnis, tentu kekayaan lebih besar. Hey, Tuhan pasti kasih Anda lebih besar. Amin. Jadi, Tuhan akan menentukan, Tuhan akan memimpin. Amin. Haleluya. Jadi berarti,
Saya percaya Roh Kudus suruh yang punya perusahaan lebih banyak kekayaan, saya harus menabur lebih banyak, lebih besar, ya. Nah, Anda kemana yang lebih besar? Amin. Ada orang punya talenta mungkin tidak bisa menabur banyak, tapi karena mereka membantu dengan tenaga kerja, hikmat, di pelayanan apa itu nggak ada masalah. Tapi memang kalau Tuhan memberikan kita kuasa memperoleh kekayaan, ya. Ulangan 8:18. Supaya mengikrarkan atau meneguhkan perjanjiannya. Firman harus diberitakan di seluruh dunia. Saya lagi mengimani tempat baru, peralatan baru, banyak macam. Juga setiap bulan harus ada bayar ini, bayar itu supaya tetap ada. Amin. Pasti Tuhan bawa berkat. Kita melayani Tuhan di Indonesia selama, ya. Memang account itu istri saya orang Indonesia. Puji Tuhan, itu kita ambil bagian bersama, kita melayani bersama. Bantu kami terus meningkat untuk bawa berkat. Amin. Amin, saudara. Kami akan berdoa untuk Anda. Itu simple, gampang. Dan Tuhan, kuasa Allah datang. Yang mau menabur, saya berdoa, kasih karunia. Tuhan memenuhi engkau segala kebutuhanmu, menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Dia melimpahkan segala macam kasih karunia kepada Anda. Supaya Anda senantiasa ada berkecukupan, malah berkelebihan. Supaya Anda selalu bisa memberkati dalam Yesus. Tuhan baik. Amin, saudara. Sekali lagi dia berbicara soal memberi. Saya sudah rekam, sebenarnya saya ada khotbah yang lebih panjang. Tapi ini lebih singkat. Tuhan Yesus memberkati. Ini firman Tuhan, ya. Merenungkan firman. Amin. Kalau bisa, kalau menabur dengan teratur, menuai dengan teratur. Kalau kadang menabur, kadang tidak, kadang menuai, kadang tidak. Cara kita menabur, itu cara kita menuai. Kalau petani, bagaimana kadang dia menabur, kadang tidak. Dia tidak selalu ada tuaian. Bantu kami semua Bapa dalam Yesus. Kita menabur dengan teratur. Kalau memang lebih masuk, ya tambah. Amin, saudara. Menabur dengan teratur. Menuai dengan teratur. Itu cara Tuhan. Kita tahu tidak semua orang memberi dan kelihatan mereka kaya. Tapi ingat juga, when you menabur untuk Yesus dan Injil, okay? Itu akan ada upah juga yang kekal. Tuhan akan memberi upah nanti di bumi ini dan di masa depannya akan datang. Amin, saudara. Ya, saya berdoa untuk Anda. Ingat yang selalu mendukung kami sering mendoakan Anda. Yang menerima pengajaran, Anda selalu didoakan juga. Kita sering berdoa-doa Efesus. Anda didoakan supaya berkat, keluarga oke, hikmat, ide, supaya Anda meningkat. Yang utama, supaya intim dengan Tuhan, ya. Saya Edwin, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye-bye.